Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar kisah inspiratif, apa kabar? Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia hari ini. Hari ini saya akan berbagi kisah inspiratif tentang keistimewaan membaca Al-Quran. Alkisah, nun jauh di sana, tepatnya di daerah Amerika, ketika itu langit senja sedang menampakkan keindahannya. Ada seorang kakek sedang membaca sebuah kitab di depan tempat perapian, di sebuah kursi goyang yang biasa ia tempati untuk bersantai. Musim dingin sedang melanda di daerah tersebut, hingga sebagian rumah penduduk menghidupkan perapian yang berada di rumahnya masing-masing untuk menghangatkan badan. Seorang kakek itu terlihat khusyuk dan hikmat ketika membacanya. Ditambah lagi dengan angin sepoi yang masuk ke dalam ruangan itu menjadikan syahdu suasana. Rumah itu tampak sederhana dari luar, tetapi terasa nyaman ketika berada di dalamnya, rapi dan tertata. Tak jauh dari tempat duduk si kakek, terlihat seorang bocah kecil sedang asyik dalam dunianya. Ia sedang menggambar sebuah mobil di atas kertas gambarnya. Cucu satu-satunya itu sangat disayangi oleh si kakek tersebut. Melihat kakeknya membaca dengan khusyuk, si cucu yang baru berumur 7 tahun ini penasaran. "Kek, yang dibaca kakek itu apa sih? Kok bahasanya aneh?" tanya si cucu yang tangannya masih sibuk menggambar. Si kakek yang sedang membaca kitab seketika itu menghentikan bacaannya lalu menatap ke arah cucu tersebut. "Ini adalah Al-Quran, Nak. Ini adalah kitab milik agama kita. Kelak kamu juga akan belajar." "Kenapa kakek membacanya? Apakah kakek mengerti bahasanya?" tanya si cucu dengan polosnya. Kemudian menghentikan kesibukan tangannya dan memandang ke arah kakeknya. "Karena dengan membacanya, hati kita akan bersih. Tidak perlu mengerti bahasanya, karena kita tetap akan mendapatkan pahala," jawab kakeknya dengan senyuman kasih sayang. "Bagaimana kita membaca tanpa mengerti bahasanya, Kek? Apa yang perlu dibersihkan dari hati kita?" tanya si cucu dengan penuh penasaran. Si kakek tahu kalau ia menjelaskan dan memberi pemahaman, si cucu ini mungkin tidak akan paham. Dan kemudian si kakek memutuskan untuk melakukan sesuatu. "Baik, Nak. Sekarang coba kamu lihat keranjang yang berada di dekat perapian itu. Dan silakan kamu mengambil air di sungai yang berada di belakang rumah. Lalu kamu bawa air itu kemari, nanti akan kakek jelaskan maksudnya." Si kakek menunjuk sebuah keranjang yang sangat kotor karena bekas untuk mengambil kayu-kayu yang digunakan untuk perapian. Ditambah lagi bagian bawah keranjang terlihat banyak lubang. Tanpa banyak bertanya, kemudian si cucu mengambil keranjang itu menuruti perintah si kakek. Saat sampai di sungai belakang rumah, si cucu kemudian mengambil air menggunakan keranjang sampai penuh dan membawanya masuk ke dalam rumah. Tetapi belum juga sampai depan pintu, air yang berada di keranjangnya tersebut sudah tidak ada. "Kenapa tidak ada airnya? Coba kamu ambil lagi," kata kakeknya. Perintah si kakek karena di dalam keranjang tidak ada air sama sekali. Kemudian si cucu kembali ke sungai dan mengambil air dengan keranjang yang tadi dan kemudian akan diberikan kepada si kakek. Tapi sampai di depan pintu, lagi-lagi airnya sudah habis duluan. Kemudian ia kembali lagi ke sungai untuk mengambil air. Sampai sekitar 5 kali lebih si cucu ini bolak-balik untuk mengambil air, tetapi tidak ada air yang berhasil sampai ke kakek. Sampai akhirnya si cucu kesal dan menuju ke arah kakeknya. "Kek, keranjang ini gak bakalan bisa terisi air dengan penuh karena banyak lubang di bawahnya," lapor si cucu dengan nada yang kesal dan wajah murung. Si kakek tersenyum dan kemudian menyuruh si cucu untuk duduk di pangkuannya. Kakek tahu keranjang itu tidak akan ada isi airnya karena banyak lubang di bawahnya. Sambil mengusap rambut si cucu, si kakek melanjutkan, "Tapi, apakah kamu tahu, Nak, apa yang terjadi pada keranjang itu?"
Coba lihat keranjang yang kamu bawa tadi untuk mengambil air. Tadi keranjang itu sangatlah kotor, sangat dekil. Tapi lihat sekarang, keranjang itu menjadi bersih, menjadi indah lagi. Walau tidak bisa membawa air, tapi kamu sudah dapat membersihkannya tanpa sepengetahuanmu. Si cucu melihat ke arah keranjang tadi dan mengiyakan perkataan kakeknya. Nak, Al-Quran juga seperti itu. Tanpa kita harus mengerti artinya, dengan sering membacanya, hati kita akan bersih dengan sendirinya. Kotoran yang menempel pada keranjang tadi itu ibarat dosa kita, dan kita membersihkannya dengan cara membaca Al-Quran. Jelas si kakek dengan wajah yang bahagia. Kemudian mereka melanjutkan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Demikian kisah inspiratif tentang keistimewaan membaca Al-Quran. Subhanallah sekali ya, walaupun kita tidak tahu artinya, tetapi kita masih tetap mendapatkan pahala. Subhanallah, Maha Suci Allah, semoga Allah selalu memberikan kita hidayah akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita dapat untuk selalu membaca Al-Quran, sempat atau tidak sempat, serta mampu mengamalkan isinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.